Hello AX level. Good morning everyone. How are you today? How about your life? Hope you and your families in a healthy, keep spirit and keep strong, stay at home, keep clean. Today we are going to start our lesson. First we pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your blessing, and thank you for your love. Now we are going to start our lesson. Please bless and guide us so that we can understand our lesson today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik Aku Menerima Keselamatan dari pembacaan Alkitabnya Mazmur 27 ayat 1 sampai 4, Kisah Para Rasul ayat 4 sampai 2. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Kegiatan pelajaran hari ini, tujuan pelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan pentingnya bagi manusia menerima anugerah keselamatan dari Allah. 2. Mengidentifikasi perilaku yang tepat dalam merespon keselamatan dari Allah. Ketiga, membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran. Kita akan membaca dulu pembacaan Alkitabnya dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Anak-anak mengikutinya dari rumah ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur 27 ayat 1 ini menjelaskan suatu pernyataan yang diungkapkan oleh pemazmur karena ia merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah terangnya dan keselamatannya. Tuhan adalah terang artinya bahwa Tuhanlah cahaya yang menyinari kehidupannya saat berjalan di dalam kegelapan. Tuhan adalah yang memberikan keberanian sehingga tidak perlu merasa takut ketika berada di dalam badai kegelapan. Tuhan adalah keselamatanku, artinya Tuhan adalah perisai hidup sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mencelakainya. Hal ini disampaikan pemazmur karena ia memiliki pengalaman bersama Tuhan. Ia merasakan bahwa tidak ada bahaya yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Sifat penyelamat itu melekat dalam diri Tuhan sehingga dia tidak akan pernah membiarkan umat yang dikasihinya dikuasai oleh kegelapan maupun malapetaka yang membahayakan kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, pemazmur menyatakan imannya kepada Tuhan dan ia mengaku Tuhan dalam segala lakunya, dalam segala hidupnya, dan menyaksikan Tuhan seumur hidupnya. Hal itu juga yang dinyatakan dan terus disaksikan oleh para murid dan rasul-rasul di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini merupakan salah satu jawaban Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang menjalani sidang di hadapan para Sanhedrin karena memberitakan bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ketika para rasul setelah kebangkitan Yesus, kemudian diutuslah Roh Kudus untuk memberikan keberanian kepada para rasul untuk mereka dengan berani memberitakan Injil. Nah, saat Petrus dan Yohanes mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka begitu berani menyaksikan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada siapapun yang dapat diselamatkan, dibebaskan dari dosa tanpa menerima
Yesus yang lahir, mati, dan bangkit itu untuk menebus dosa, memberikan keselamatan, membebaskan manusia dari kuasa maut. Sehingga para Sanhedrin dan para pemuka-pemuka agama mereka terdiam karena Petrus dan Yohanes begitu berani. Kenapa begitu berani? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang membebaskan manusia dari dosa karena upah dosa adalah maut. Hal ini juga yang terus dinyatakan dan disaksikan oleh para rasul dan khususnya kita orang yang percaya sekarang ini. Tidak ada jalan lain untuk bebas dari dosa, dari kuasa maut selain menerima Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%, yang jelma menjadi manusia karena manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Masih ingat bagaimana manusia berdosa? Awalnya manusia diciptakan sama seperti Allah, kudus, suci, tetapi karena ketidaktaatan pemberontakan manusia jatuh ke dalam dosa, dan Allah yang kudus, Allah yang adil, dan Allah yang penuh kasih harus menghukum dosa, tetapi di dalam penghukuman dosa Allah menyatakan kasih-Nya. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi malu, tetapi Allah memberikan solusi. Allah korbankan binatang untuk memberikan solusi bagi dosa mereka. Maka tidak ada satupun usaha yang dapat dilakukan manusia untuk mereka dapat bebas dari dosa. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, nenek moyang kita, manusia yang mewakili seluruh umat manusia yang jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan penderitaan yang dialami seluruh manusia dan di dalam seluruh ciptaan. Dosa itu mengakibatkan maut, semakin tambahnya kejahatan, kebencian, kerusakan alam akibat dosa. Semua itu adalah upah dari dosa. Adakah jalan keluar dari dosa? Tidak ada jalan keluar bagi dosa. Manusia sejak jatuh dalam dosa, seluruh usaha yang dilakukannya itu adalah kebencian dan kemurkaan di mata Allah, karena Allah itu kudus. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh perbuatannya adalah cemar di hadapan Allah yang kudus dan Allah yang suci. Itu sebabnya manusia penting menerima anugerah keselamatan dari Allah. Karena semua manusia berdosa, Allah suci, Allah kudus, manusia sejak jatuh ke dalam dosa, seluruh pikiran perbuatannya adalah hal yang cemar di mata Allah. Meskipun baik bagi manusia, tetapi di mata Allah sebelum orang itu menerima anugerah keselamatan, itu adalah hal yang cemar bagi Allah. Menerima anugerah keselamatan dari Allah, satu-satunya jalan keluar bebas dari dosa. Kalian masih mengingat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, manusia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keselamatan, yaitu di dalam Perjanjian Lama mereka mempersembahkan korban binatang dibawa kepada imam, kemudian imam mendoakannya untuk mereka berharap dapat disucikan dari setiap dosa mereka. Tetapi usaha yang dilakukan manusia itu adalah usaha yang membuat manusia semakin menderita. Coba kalau itu berlaku sampai sekarang. Setiap melakukan dosa kesalahan, kita harus mengambil korban binatang yang tidak bercacat celah, yang harus dibawa kepada imam. Imam harus memberikan persetujuan apakah itu sudah layak untuk menjadi korban penebus dosa kita. Itu akan membuat kita kesulitan. Nah, usaha yang dilakukan manusia juga untuk memperoleh keselamatan adalah melakukan hukum Taurat. Tetapi di antara 10 hukum Taurat, apakah manusia dapat melakukannya? Melakukan satu atau melakukan dua, satu tidak dilakukan, itu adalah kegagalan. Maka tidak ada usaha apapun yang dilakukan manusia untuk dapat bebas dari dosa. Maka Kristuslah yang menjadi kegenapan hukum Taurat yang dapat membebaskan manusia dari dosa. Segala usaha yang dilakukan manusia itu gagal adanya. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa yang menyebabkan masuk ke dalam maut atau kebinasaan, hukuman kekal ataupun neraka. Semuanya gagal. Allah lah yang datang dari surga masuk ke dalam dunia, berinisiatif memberikan keselamatan kepada manusia. Dan ketika semua manusia berdosa menerima
Kristus satu-satunya jalan keselamatan, maka manusia bebas dari dosa. Kenapa? Allah yang menjadi manusia satu-satunya yang tidak berdosa, dia serahkan nyawanya, darahnya yang kudus untuk memuaskan murka Allah. Tadi di dalam perjanjian lama untuk manusia, seseorang dihapuskan dari dosanya harus dicurahkan darah korban binatang yang tidak bercela. Darah korban binatang untuk penghapusan dosa yang dilakukan umat Tuhan di perjanjian lama itu adalah menuju kepada atau merujuk kepada Kristus satu-satunya korban yang tak bercacat celah yang dapat memuaskan murka Allah, hukuman Allah terhadap dosa, yaitu Yesus Kristus mencurahkan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Sehingga kita yang tadi terpisah dari Allah, kita yang harus mengalami kematian kekal, maka kembali diterima oleh Allah yang suci, Allah yang kudus, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Oke. Maka kita yang sudah dikuduskan di dalam darah Kristus, maka harus hidup di dalam pertobatan. Tidak cukup hanya menerima mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga harus ada hidup di dalam pertobatan sebagai respon dan tanggung jawab kita. Jadi menerima anugerah keselamatan dari Allah harus membawa kita ke darah perubahan hidup pertobatan setiap hari. Dengan pertobatan itu membuka jalan bagi kita untuk berjalan bersama Allah. Pertobatan itu adalah kunci untuk kita sungguh-sungguh meresponi karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Merespon karya penyelamatan Allah bagaimana? Yaitu kita mengasihi Tuhan dan sesama seperti yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah juga adalah inti dari 10 hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan hukum Taurat. Kristuslah kegenapan dari hukum Taurat yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Juga cara merespon karya keselamatan adalah kita membawa damai. Karena Kristus datang ke dalam dunia juga membawa damai. Karena tadi manusia itu sudah menjadi seteru Allah, tetapi Kristus korbankan dirinya sehingga kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi menjadi sahabat. Kemudian respon kita juga adalah kita membawa sukacita. Kristus datang ke dalam dunia, dia membawa sukacita di mana manusia yang tadi di dalam kesulitan, penderitaan, di dalam maut tidak ada pengharapan, maka Kristus datang membawa sukacita, dia relakan dirinya sehingga kita memperoleh pendamaian, kita diterima oleh Kristus. Kristus datang membawa damai, dia memberikan pengharapan, maka dia juga membawa kita ke dalam sukacita, yaitu dengan kita disucikan oleh Kristus, kita kembali diterima Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kita hidup di dalam sukacita di dalam kerajaan Allah oleh karena karya Kristus. Ini adalah respon kita. Selain itu juga kita harus terus membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ini semua meresponi karya keselamatan Allah adalah proses dalam hidup kita dari hari ke hari sampai Kristus datang kita bertemu kembali. Tidak 1 hari, tidak 2 hari, dan ini adalah proses yang terus kita akan jalani setiap hari. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah hidup dalam pertobatan, tidak berarti langsung hidupnya suci 100%, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Tetapi itu adalah proses ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak lagi hidup membawa damai, kita tidak lagi hidup di dalam pengharapan, maka kita mohon pertolongan daripada Allah Roh Kudus untuk memampukan kita. Dia yang terus akan menguatkan dan menopang kita untuk terus hidup di dalam mengasihi Dia segenap hati kita dan mengasihi sesama kita yang juga dikasihi oleh Tuhan, serta membawa damai dan juga memiliki pengharapan dan sukacita di dalam kesulitan dan penderitaan ada janji Tuhan. Oke, Teacher berharap pelajaran hari ini anak-anak dapat paham dan mengerti dan tetap berdoa, tetap semangat untuk belajar. Ada pengharapan, ada janji Tuhan di tengah penderitaan khususnya akibat dosa. Sekarang semua manusia ada di dalam ketakutan karena pandemi COVID. Itu juga semua karena akibat dosa. Tetapi di dalam semua penderitaan yang dialami manusia akibat dosa, ada janji dan pengharapan yang dibawa oleh Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke.
tugas kita hari ini setelah kita mendapatkan materi pelajaran adalah nanti anak-anak tugasnya menuliskan jawaban dari 4 pertanyaan materi yang hari ini dikerjakan dengan baik dan kirimkan kepada teacher. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Kita berdoa. Our Heavenly Father, thank you for your blessing, thank you for your kindness, thank you for your love. Now we have done our lesson. Please bless and help us to apply our lesson today in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Okay, thank you for attention. See you next time. Bye bye.